Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya melalui pelajaran Sekolah Sabat ini kami bisa menjadi dikuatkan dan iman kepercayaan kami semakin lebih dekat dengan-Mu. Berikanlah Roh Kudus-Mu Tuhan supaya kami bisa memahaminya. Terima kasih ya Tuhan, dalam Yesus kami berdoa, amin. Pelajaran Sekolah Sabat Kamis 20 Juli 2023 dengan judul Kini Diselamatkan oleh Tuhan. Bacalah kembali Efesus 2 ayat 1-10 dengan fokus pada kesimpulan Paulus dalam ayat 8-10. Efesus 2 ayat 8-10, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Poin apakah yang disoroti saat dia menyimpulkan bagian itu? Dalam Efesus 2 ayat 1-3, Paulus membuktikan kebenaran bahwa keselamatan orang percaya di Efesus tidak terjadi karena perilaku baik atau kualitas mereka yang menawan. Ketika cerita dimulai, mereka mati secara rohani. Tidak ada percikan kehidupan atau nilai di dalamnya. Efesus 2 ayat 1. Mereka telah sepenuhnya ditaklukkan oleh dosa. Efesus 2 ayat 1. Mereka tidak menunjukkan inisiatif pribadi tetapi dipimpin oleh iblis sendiri dan oleh nafsu dasar dan angan-angan batin mereka sendiri. Efesus 2 ayat 2 dan 3. Tanpa mereka sadari, mereka berada dalam posisi yang jauh lebih buruk daripada sekedar hidup tanpa kehidupan spiritual. Bersama seluruh umat manusia, mereka adalah musuh dari Tuhan yang benar dan sedang bergerak menuju takdir dan penghakiman ilahi. Mereka adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Efesus 2 ayat 3. Daripada berakar pada kualitas mereka sendiri, keselamatan mereka berakar pada kasih Allah yang tak dapat dijelaskan, kasih yang tidak dapat dijelaskan berdasarkan nilai apapun dalam objek cinta itu. Dalam belas kasihan dan kasih, Allah bertindak untuk kepentingan mereka. Di dalam Kristus Yesus, Efesus 2 ayat 4, membangkitkan mereka dari kematian rohani. Karena cemburu tangan Tuhan, mereka mengalami perjalanan yang menakjubkan yang mengikuti lintasan Yesus sendiri. Dari dalamnya kematian rohani yang ekstrim dan perbahambaan yang kejam, mereka dibangkitkan dan dibawa ke dalam surga dan duduk bersama Kristus di atas tahta alam semesta. Efesus 2 ayat 5 dan 6. Namun campur tangan ilahi yang seperti kilat ini bukan fenomena sesaat. Ia memiliki daya tahan yang nyata, daya tahan yang kekal, karena Allah bermaksud untuk menunjukkan kasih karunia-Nya kepada mereka di dalam Yesus Kristus sepanjang kekekalan. Efesus 2 ayat 7. Dalam kesimpulannya terhadap Efesus 2 ayat 1-10, ayat 8-10, Paulus kembali ke pokok ini. Berharap untuk memastikan bahwa maksudnya melekat keselamatan orang percaya adalah pekerjaan ilahi, bukan pekerjaan manusia. Ia tidak berasal dari kita, tetapi pemberian Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa menyombongkan diri karena telah memicunya. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Berdiri dalam kasih karunia Allah, kita orang-orang percaya adalah pemeran kasih karunia-Nya dan hanya kasih karunia-Nya. Kita adalah mahakaryanya, diciptakan Allah dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 10. Mengapa begitu penting bagi kita untuk memahami
bahwa keselamatan kita berasal dari Allah dan tidak berakar pada nilai atau upaya kita sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran sekolah sahabat yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya ini menjadi kekuatan kami dan iman kami semakin dikuatkan dan kami semakin lebih dekat denganmu. Terima kasih ya Tuhan, hapuskan segala dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.